Namun Luke tetap takut dan dia tiba-tiba mengatakan hal seperti ini. Itulah cara aku mati. Mendengar itu nih, ibunya benar-benar bingung dan tidak tahu harus berkata apa. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi bersama saya Sipa. Nah, di video kali ini kita akan ngobrolin tentang misteri reinkarnasi. Nah, kalian pernah denger gak apa itu yang namanya reinkarnasi? Nah, katanya orang yang bisa meninggal ini bisa hidup kembali dalam bentuk yang berbeda. Nah, aku nemu beberapa kisah menarik dari orang-orang yang mengklaim mengalami reinkarnasi dari kehidupan sebelumnya. Nah, menariknya setelah diselidiki, ternyata ada bukti-bukti yang menguatkan bahwa cerita mereka adalah benar. Nah, padahal awalnya mereka nggak tahu karena mereka berasal dari kepercayaan yang tidak mempercayai reinkarnasi. In shadows I walk alone, where the secrets are unknown. Silent whispers round the bend, chilling figure. Mari kita bahas tentang cerita menarik dari seorang anak yang bernama Luke Rurheim. Nah, Luke adalah seorang anak satu-satunya dari pasangan yang bernama Erika dan Nick. Nah, yang bekerja sebagai insinyur analis. Mereka tinggal di Cincinnati, Ohio, Amerika Serikat. Sejak usia 2 tahun, Luke sudah menunjukkan perilaku yang sangat berbeda nih dengan anak-anak seusianya. Nah, dia sangat berhati-hati sekali dengan keselamatan dalam hal apapun. Nah, misalnya dia takut menyeberang jalan, dia takut dengan api, dia takut dengan ketinggian, dan dia takut terhadap apapun yang membahayakan dirinya. Berbeda dengan anak usia 2 tahun yang segalanya tuh ingin mencoba, ingin tahu. Tapi Luke seolah-olah sudah tahu sendiri tanpa diajarkan orang tuanya. Nah, ini membuat Erika dan Nick bingung. Namun keanehannya tidak sampai di situ saja. Nah, dia menamai semua mainannya dengan sebutan Pam. Nah, ini yang membuat ibunya penasaran gitu. Ketika ditanya kenapa, Luke ini hanya menjawab bahwa nama itu bagus. Nah, ibunya heran karena tidak ada acara TV atau orang di sekitar yang mereka sering menyebut nama Pam. Nah, akhirnya Erika dan Nick ini memutuskan untuk tidak terlalu memikirkan keanehan Luke lagi. Nah, dan mencoba terbiasa dengan hal-hal yang unik yang mungkin Luke lakukan dan apapun itu yang terjadi. Nah, meski begitu, tetap saja misteri yang membuat kita berpikir tentang kemungkinan kehidupan sebelumnya telah terjadi sebelum lahirnya Luke ini. Keanehan-keanehan pada Luke ini terus berlanjut. Nah, suatu hari ketika ibunya sedang menonton televisi, nah tiba-tiba ada laporan tentang serangan bom yang terjadi di Oklahoma. Nah, tiba-tiba si Luke ini menangis histeris seperti orang yang ketakutan. Nah, meminta ibunya untuk mematikan televisi. Dia sangat takut melihat gambar-gambar kehancuran itu. Ibunya berusaha untuk menenangkan Luke ini. Nah, dia berkata bahwa ini adalah kejadian bohongan dan tidak ada korban jiwa. Meskipun sebenarnya ini adalah suatu kenyataan, tapi ibunya berbohong supaya Luke ini merasa tenang. Namun Luke tetap takut dan dia tiba-tiba mengatakan hal seperti ini. Itulah cara aku mati. Mendengar itu nih, ibunya benar-benar bingung dan tidak tahu harus berkata apa. Dengan mata yang berlinang air mata, ibunya bertanya kepada Luke, berharap dia mendapatkan penjelasannya lebih lanjut lagi. Nah, Luke mulai bercerita bahwa dirinya pernah mati dalam kebakaran gedung. Nah, dia menjelaskan nih secara detail tentang kejadian tersebut. Nah, pada tahun 1933, hotel tempat dia menginap terjadi kebakaran. Nah, dia menjadi salah satu korban yang tidak selamat dari musibah itu. Nah, ibunya semakin bingung dan terkejut mendengar cerita Luke. Nah, bagaimana mungkin seorang balita yang berusia 2 tahun bisa menceritakan kejadian sedetail itu?
untuk mencari kepastian, ibunya mulai nih meneliti tentang kebakaran yang pernah terjadi di Chicago. Nah, pada tahun 1993. Nah, hasilnya ia menemukan bahwa pada tanggal 17 Maret 1933 ini ada hotel yang bernama Pacton mengalami kejadian besar, yaitu mengalami kebakaran yang sangat mematikan. Yang membuat ibunya semakin terkejut adalah faktanya bahwa salah satu korban kebakaran itu adalah seorang wanita yang bernama Pamela Robinson. Nah, ini adalah nama yang sama dengan apa yang sering diklaim oleh Luke. Nah, sebelumnya Luke juga pernah mengatakan bahwa dia adalah Pamela dan ayahnya adalah Robinson. Nah, dia juga menyebutkan nih bahwa dulu rambutnya hitam dan kulitnya hitam manis. Nah, sama detailnya dengan si korban yang terjadi di kebakaran tersebut. Nah, ibunya benar-benar terkejut dan hampir pingsan setelah mengetahui kebenaran tentang kebakaran itu. Nah, semua informasi yang diberikan oleh Luke ini sesuai faktanya dengan apa yang ada dengan kenyataannya. Nah, untuk memastikan semuanya, Ibu Luke ini kemudian membahas masalah ini bersama ayahnya. Dan dari sanalah mulai untuk menanggapi serius tentang masalah tersebut dan mulai melakukan penyelidikan. Nah, selama beberapa bulan, orang tua Luke ini berhasil menemukan anak kandung dari Pamela Robinson di Ohio. Nah, setelah berbicara dengan keluarga Pamela dan mengkonfirmasi bahwa Pamela adalah benar salah satu korban dari kebakaran di Hotel Pacton ini. Nah, anak Pamela juga mengkonfirmasi bahwa nama panggilan ibunya adalah Pam dan nama belakang ayahnya adalah Robinson. Hal ini semuanya sama persis dengan informasi yang disebutkan oleh Luke. Setelah mengumpulkan semua informasi dan memverifikasi kebenarannya, orang tua Luke ini semakin bingung. Nah, mereka bertanya-tanya, apakah semua ini hanya kebetulan belaka? Nah, bagaimana mungkin seorang balita bisa memberikan detail yang tepat tentang kejadian yang sudah terjadi bertahun-tahun, bahkan sebelum dia lahir, dan terutama nih ketika dia masih belum bisa membaca dan belum bisa memahami berita. Nah, keanehan yang dialami Luke ini sangat menarik perhatian dari publik. Nah, kisahnya menjadi viral di Amerika Serikat. Nah, terutama pada tahun 2014 sampai 2015. Nah, ibunya bahkan diundang untuk diwawancarai dalam acara TV Amerika yang berjudul The Ghost Inside My Child. Dalam acara tersebut, ibunya menceritakan semua yang detail apa yang terjadi dengan pengalaman reinkarnasi yang dialami oleh Luke. Nah, acara TV tersebut juga mengundang anak dari Pamela Robinson dan membawa foto keluarga Pamela untuk verifikasi. Dengan menakjubkan, Luke bisa menyebutkan nama anggota keluarga Pamela yang ada dalam foto tersebut. Bahkan, dia menyebutkan bahwa Stevie Wonder ini adalah penyanyi favoritnya. Nah, fakta yang dibenarkan oleh keluarga Pamela yang mengkonfirmasi bahwa Pamela memang menyukai Stevie Wonder ini pada tahun 90-an. Nah, kisah ini memperkuat keyakinan bahwa mungkin ada sesuatu yang lebih dalam lagi tentang reinkarnasi. Nah, meskipun pada awalnya ibunya merasa bahwa ide ini tersebut tidak masuk akal, namun pengalaman pribadi dan bukti yang diberikan oleh Luke ini membuatnya sulit untuk diabaikan. Namun, seiring berjalannya waktu, Luke mulai berhenti membahas tentang Pamela. Nah, ketika usianya mencapai 6 tahun, dia sepenuhnya melupakan semua tentang kehidupan sebelumnya sebagai Pamela. Kisah Luke ini tetap menjadi misteri yang menarik dan memicu banyak diskusi tentang kemungkinan reinkarnasi. Nah, dan bagaimana ingatan dari kehidupan sebelumnya bisa muncul kembali. Nah, meski banyak orang yang masih skeptis, nah cerita ini menunjukkan betapa kompleks dan menawannya tentang fenomena reinkarnasi.
Kisah selanjutnya adalah tentang Cameron Macaulay. Nah, ini adalah seorang anak dari Glasgow, Skotlandia yang mengalami cerita atau sesuatu yang sangat menarik. Nah, ketika Cameron masih berusia 2 tahun, ia sering menyebut kata bara dengan semangat. Nah, ibunya awalnya menganggap ini hanyalah kata-kata acak yang sering diucapkan oleh anak kecil seusianya. Nah, namun ketika Cameron menginjak usia 5 tahun, dia terus menyebutkan kata bara dan dia juga bahkan sering meminta ibunya untuk mendatangi tempat tersebut. Penasaran dengan kata misterius ini, ibunya bertanya, apa sebenarnya bara itu dan di mana? Nah, Cameron menjelaskan dengan sangat antusias bahwa dia dulu pernah tinggal di bara dan dia bahkan menjelaskan lebih jauh lagi bahwa di bara dia memiliki keluarga. Nah, dia memiliki seorang ayah yang bernama Sean Robertson yang meninggal karena mengalami kecelakaan mobil. Cameron juga menggambarkan bahwa dia memiliki rumah yang berwarna putih di tepi pantai. Nah, itu adalah tempat dia sering bermain dengan anjingnya yang bernama Hitam Putih dan sambil melihat pesawat yang melintas di pantai tersebut. Cameron kemudian memberikan penjelasan yang sangat rinci tentang rumahnya yang dulu. Nah, dia menggambarkan sudut setiap rumahnya, mulai dari interior, denahnya, dan yang lainnya, dengan begitu detail yang bikin ibunya benar-benar bingung. Nah, bayangkan saja bagaimana seorang anak yang berusia 4 tahun bisa tahu nih semua hal tentang rumah yang sangat asing bagi ibunya. Nah, bahkan ibunya sendiri tidak tahu di mana letak bara yang sering disebut oleh Cameron. Semua yang diketahui Cameron tentang tempat ini seharusnya berasal dari sesuatu yang diajarkan atau diperlihatkan ibunya. Tetapi ternyata Cameron lebih tahu banyak yang justru tidak diketahui oleh ibunya. Karena merasa sangat penasaran dan sangat khawatir, ibunya akhirnya memutuskan untuk membawa Cameron ke seorang psikiater anak. Nah, namun psikiater tersebut hanya menganggap cerita Cameron adalah sebagai imajinasi anak biasa dan tidak melihat adanya hal yang aneh. Ibunya pulang dengan rasa yang tidak puas dan lebih bingung dari sebelumnya. Karena yakin bahwa cerita Cameron ini benar-benar berbeda dari imajinasi seperti anak biasa pada umumnya. Karena kebingungan dan terus-menerus dihantui oleh keanehan Cameron, terutama ini saat Cameron memintanya untuk diantar ke bara. Nah, di mana ibunya itu memutuskan untuk berkonsultasi dengan seorang ahli. Nah, dia mengirim email kepada psikiater anak terkenal dari Amerika Serikat yang bernama Jimmy Tucker dan menceritakan segala hal yang telah diungkapkan oleh Cameron. Jimmy Tucker ini merespon dengan sangat antusias dan dia menunjukkan ketertarikan yang mendalam terhadap cerita Cameron ini. Ia merasa bahwa kasus ini layak untuk diteliti lebih lanjut lagi. Nah, tak lama kemudian, ibunya dan Cameron ini memutuskan untuk terbang ke Virginia, ke Amerika Serikat untuk berkonsultasi dengan psikiater Jimmy Tucker ini. Di sana, mereka bertemu. Kemudian Cameron mulai menceritakan dengan sangat detail tentang keluarganya dan kehidupannya di bara. Nah, cerita Cameron sangat detail sekali dan sesuai dengan apa yang telah diceritakan sebelumnya. Nah, ini membuat Jimmy Tucker ini sangat berkesan. Jimmy Tucker mengakui bahwa kasus ini sangat unik dan belum pernah dia temui sebelumnya. Nah, keanehan yang ditunjukkan oleh Cameron ini membuat Jimmy Tucker semakin tertarik untuk menyelidiki kasus ini lebih dalam lagi karena mengingat betapa detailnya cerita ini yang diungkapkan oleh seorang anak kecil ini.
Jimmy Tucker ini meskipun sebelumnya tidak percaya dengan reinkarnasi, melihat kasus Cameron ini sebagai kesempatan unik untuk menguji teori tersebut. Nah, dengan rasa ingin tahu yang mendalam, Jimmy Tucker kemudian memutuskan untuk membuktikan apakah cerita Cameron ini benar atau tidak. Untuk itu, Jimmy Tucker melakukan perjalanan ke Skotlandia dan menginvestasikan biaya yang tidak sedikit untuk melakukan penelitian tentang kasus Cameron ini. Nah, dia mencari tahu lokasi Bara dan ternyata Bara adalah pulau terpencil di lepas pantai barat Skotlandia. Nah, pulau ini sangat jarang diketahui oleh orang-orang karena bukan destinasi umum. Nah, bahkan untuk mencapai pulau tersebut diperlukan penerbangan selama 1 jam menggunakan pesawat kecil yang hanya berangkat jika ada pesanan saja. Dengan persiapan yang sudah matang, Jimmy Tucker membawa Cameron, ibunya, serta tim dokumentasi menuju pulau tersebut. Nah, saat mereka tiba di Bara, kekaguman mereka langsung terasa ketika mereka melihat kenyataan yang sesuai dengan yang diceritakan oleh Cameron. Nah, pesawat kecil mereka mendarat di tepi pantai tepat berada di depan rumah putih yang diceritakan oleh Cameron dengan begitu rinci. Nah, mereka segera mendekati rumah putih tersebut dan mendapati bahwa rumah itu memang sudah lama tidak terisi dan tidak ada penghuni karena pemilik sebelumnya telah meninggal dan keluarga terakhir yang tinggal di sini telah pindah dari pulau itu. Tim dari Jimmy Tucker ini mulai mencari kontak pemilik rumah lama ini. Nah, selang beberapa waktu akhirnya mereka berhasil menghubungi Gilly Robinson, seorang anak dari Sean Robinson ini, nama yang sering diceritakan oleh Cameron sebagai ayahnya di kehidupan sebelumnya. Nah, Gilly akhirnya datang menemui mereka dan dia mengizinkan mereka untuk masuk ke rumah putih tersebut. Ketika Cameron mendekati rumah tersebut, dia langsung menunjukkan perubahan emosionalnya itu yang sangat mendalam. Nah, merasa lemas dan sangat sedih. Namun, saat mereka masuk ke dalam rumahnya, mereka sangat takjub karena semua detail di dalamnya benar-benar sesuai dengan apa yang diceritakan oleh Cameron. Cameron dengan keyakinan memandu mereka untuk ke berbagai ruangan di rumahnya itu. Nah, menunjukkan lokasi-lokasi yang penting yang sama persis dengan apa yang diceritakan dulu. Nah, dia bahkan menunjukkan kamarnya dulu yang pernah ia tinggali. Nah, ketika pemilik rumah ini memberikan sebuah album foto keluarga kepada Cameron, momen ini semakin menambah keheranan semua orang. Nah, di mana Cameron dengan penuh keyakinan menunjukkan satu persatu anggota keluarganya di foto tersebut dan sesuai namanya dengan apa yang telah diceritakan oleh Cameron. Ada satu foto yang sangat membuat Cameron lebih bersemangat lagi, yaitu foto seekor anjing yang bernama hitam putih. Nah, yang sesuai dengan deskripsi Cameron tentang peliharaan keluarganya. Nah, meskipun Cameron tidak ingat nama anjing tersebut, ingatan-ingatan tentang bermainnya di sekitar rumah putih ini pada tahun 70-an ini sangat begitu jelas. Salah satu ingatan terakhir dia ceritakan adalah terjatuh dari tempat tidur dan merasa kegelapan sebelum akhirnya ia dilahirkan kembali sebagai Cameron. Ibunya juga mengkonfirmasi bahwa Sean Robertson ini yang disebut Cameron adalah sebagai ayahnya ini benar-benar mengalami kecelakaan mobil dan akhirnya meninggal. Nah, semua itu detail yang diceritakan Cameron ini benar-benar fakta yang ada. Melihat semua bukti dan kesesuaian yang ada, Jimmy Tucker merasa sangat takjub dan mulai membuka pemikirannya terhadap kemungkinan yang sebelumnya dianggap tidak mungkin. Jimmy Tucker kemudian menerbitkan 2 buku yang mengungkapkan penelitiannya dan pengalamannya yang luar biasa. Nah, buku ini diberi judul Life Before Life dan Return to Life. Buku-buku ini mendokumentasikan secara mendalam kisah Cameron ini. Nah, penelitian tentang fenomena reinkarnasi yang membuat banyak orang sangat terkesima. Itulah kisah menarik
menarik cerita tentang Kamerun dan satu kisah fenomena sebelumnya yaitu tentang Luke. Nah, bagaimana nih menurut kalian? Apakah kalian percaya dengan misteri reinkarnasi ini setelah mendengar cerita tersebut? Yuk, kalian boleh berdiskusi di kolom komentar ya. Nah, dan jika kalian nih punya ide dan topik seru yang ingin dibahas di video berikutnya, kalian boleh tulis saja di kolom komentar. Nah, mungkin sampai di sini dulu ceritanya. Terima kasih sudah menyimak. Sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.